Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran tematik, khususnya tema 3. Nah, sebelum kita mulai, kita akan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini tematik yang akan kita bahas yaitu mengenai teks eksplanasi pada buku tema 3. Nah, pada tema 3 kita akan menjelaskan apa saja yang kita pelajari dari buku tema 3. Yang pertama, penjelasan mengenai teks eksplanasi. Yang kedua, menganalisis teks eksplanasi, menganalisis teks biografi, menjelaskan kalimat efektif, dan yang kelima, menjelaskan kata baku dan tidak baku. Sumber belajar. Antum semua bisa melihat pada buku tema 3-nya, yaitu halaman 11 mengenai materi teks eksplanasi, halaman 66 syarat kalimat efektif, dan halaman 84 ciri-ciri kata baku. Nah, khusus kali ini kita hanya akan membahas mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu atau alasan sesuatu dapat terjadi. Nah, teks eksplanasi ini merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lain-lainnya yang berisi fakta yang dapat kira-kira menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa. Ya. Nah, tujuan membuat teks eksplanasi ini untuk memaparkan proses, untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu fenomena. Jadi contoh teks eksplanasi itu misalnya proses terjadinya pelangi, proses terjadinya gerhana bulan, proses terjadinya banjir, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi itu satu, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Misalnya gempa bumi, berarti proses terjadinya gempa bumi. Banjir, mengapa terjadi banjir, kemudian bagaimana proses terjadinya hujan, misal ya. Yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah, ada istilah-istilah asing dalam teks eksplanasi tersebut. Yang ketiga, menggunakan konjungsi waktu atau sebab akibat. Yang keempat, menjelaskan suatu peristiwa, bukan menceritakan masa lalu. Jadi kita nih bukan mengarang ya, tapi memang berdasarkan fakta. Yang kelima, bahasanya ringkas, menarik, dan jelas, tidak bertele-tele intinya. Nah, strukturnya ada 4. Yang pertama, judul. Judulnya ini tentang suatu fenomena atau peristiwa. Bagaimana terjadinya kecelakaan, bagaimana terjadinya awan, bagaimana, dan lain-lain ya. Yang kedua, pernyataan umum atau pembukaan. Biasanya ini terdapat pada paragraf pertama, berisi gambaran umum atau definisi dari suatu gejala. Apa itu pelangi? Pelangi adalah gitu ya. Yang ketiga, penjelasannya mengenai proses terbentuknya atau terjadinya suatu peristiwa. Struktur yang ketiga adalah deret penjelas atau isi, atau yang nama lainnya ada konjungsi waktu atau sebab akibat. Nah, berisi serangkaian penjelasan mengenai peristiwa yang mengakibatkan suatu gejala terjadi. Disinilah dibahas detailnya tahap-tahap proses bagaimana peristiwa itu terjadi. Berupa tahapan ya. Yang keempat, simpulan. Nah, tidak semua teks eksplanasi ini memiliki kesimpulan. Nah, pada simpulan ini atau penutup
itu berisi pengulangan informasi penting atau penutup. Ingat, yang menandai penjelasan telah berakhir. Jadi, di akhir teks eksplanasi itu bisa berupa kesimpulan atau inti dari penjelasan dari awal, atau hanya penutup menandai penjelasan sudah berakhir, ya. Dan biasanya ini terdapat pada paragraf terakhir. Nah, baiklah, contoh teks eksplanasi Candi Borobudur. Di sini terdapat 4 paragraf. Baik, kita coba analisis. Lihat pada tabel nomor, aspek, buktinya. Nah, dari teks sebelah ya. Yang pertama judul Candi Borobudur. Pernyataan umumnya terdapat pada paragraf pertama. Candi Borobudur merupakan bangunan bersejarah Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur sudah dibangun jauh sebelum Angkor Wat di Kamboja dan katedral agung di Eropa. Nah, ini merupakan pernyataan umum, artinya hal yang umumnya. Kemudian dijelaskan pada paragraf kedua dan ketiga mengenai bangunan Candi Borobudurnya. Itulah deret penjelas, menjelaskan dari hal yang umum tadi. Yang keempat, kesimpulan. Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia. Keindahan kemegahan Candi Borobudur menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Nah, ini merupakan kesimpulannya, ya. Kemudian bisa juga menjadi penutup dari teks eksplanasi yang ada. Contoh kedua, ini peristiwa alam tentang gerhana bulan. Lihat, di bagian paragraf awal, gerhana bulan adalah, berarti menjelaskan definisi mengenai gerhana bulan. Kemudian ada urutan sebab akibat. Paragraf berikutnya, urutan sebab akibat ini merupakan deret penjelas. Ada 3 paragraf. Dan yang terakhir, interpretasi atau penutup yang berisi kesimpulan maupun penutup dari bacaan yang di atas. Lihat yang berikutnya, contoh teks eksplanasi sosial tentang kemiskinan. Kemiskinan dapat diartikan suatu tingkat pendapatan masyarakat yang rendah. Nah, ini termasuk pernyataan umum. Kemudian pada paragraf di bawahnya dijelaskan, berarti itu termasuk deret penjelas. Dan terakhir, interpretasi atau penutup atau simpulan. Seharusnya kemiskinan tidak perlu di Indonesia. Oke, baiklah. Nah, demikianlah penjelasan mengenai teks eksplanasi. Intinya, strukturnya ada 4. Ada judul, pernyataan umum yang biasanya pada paragraf pertama, kemudian dari penjelas bagian isi paragraf-paragraf berikutnya, dan penutup atau kesimpulan yang biasanya terdapat pada paragraf terakhir. Baiklah, demikianlah penjelasan teks eksplanasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.